Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Haram ibn Hayyan al-mu'minu idza 'arafa rabbahu 'azza wa jalla ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala ilayhi wa idza wajada halawatal iqbal ilayhi lam yanzur ila ad-dunya bi'aini syahwah wa lam yanzur ila al-akhirati bi'aini al-fatrah wa hiya tahassuruhu fid dunya wa tarawwuhu fil akhirah. Wa qala Yahya ibn Mu'adz 'afwuhu yastaghriqu adh-dhunub fa kayfa ridwanuhu wa ridwanuhu yastaghriqu al-amal fa kayfa hubbuhu wa hubbuhu yudhisul 'uqul fa kayfa wudduhu wa wudduhu yunsi ma dunahu fa kayfa lutfuhu. Wa fi ba'dil kutub abdi anna wa haqquka laka muhibbun fa bihaqqi alayka kun li muhibba. Wa qala Yahya ibn Mu'adz mithqalu khardalatin minal hubb ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah bila hubbin ila akhirih. Makna kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Haram bin Hayyan, salah seorang di antara tokoh tabi'in. Haram bin Hayyan, beliau berkata, orang mukmin apabila telah mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mencintainya, dan apabila ia mencintainya, niscaya ia menghadap kepadanya, dan apabila ia telah merasakan manisnya menghadap kepada Allah, niscaya ia tidak memandang kepada dunia dengan pandangan syahwat dan tidak memandang kepada akhirat dengan pandangan lemah. Jadi maksud daripada Al-Imam Haram bin Hayyan ini adalah bahwasanya cinta kepada Allah itu merupakan buah daripada ma'rifatullah. Artinya kada akan bisa kita mencintai Allah sebelum kita lebih dahulu mengenal Allah, baik mengenal fi'ilnya, mengenal sifatnya, apalagi mengenal zatnya. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mengetahui dan meyakini serta merasakan kebaikan Allah kepada kita. Ini salah satu yang dapat membuahkan kecintaan kita kepada Allah. Kita meyakini, mengenali, merasakan kebaikan Allah kepada kita, mulai diciptakannya kita, dipeliharanya kita, diberi rezekinya kita, dilindunginya kita, sampai seterusnya.
Nah, apabila kita mengenali itu dan merasakan bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau kada mau kita pasti mencintai Allah ta'ala selama akal dan hati kita ini sihat. Karena ujar Nabi kita, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu tabiat hati. Nah, tabiat hati mencintai, menyukai kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, sedangkan kalau kita tafakur, kalau kita merenung, ternyata orang yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling berbuat baik kepada kita adalah Allah. Nah, kalau kita mempunyai hati, mau kada mau hati kita itu pasti mencintai kepada Allah, karena Allah jualah yang berbuat baik kepada kita ini. Nah, itu sebagian dari yang dimaksud dengan perkataan Imam Haram bin Hayyan tadi, orang mukmin apabila telah mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mencintainya. Dan apabila ia mencintainya, niscaya ia menghadap kepadanya. Itu sudah tentu orang yang mencintai sesuatu pasti kada hendak jauh dengan sesuatu itu. Pasti selalu hendak dekat dengan sesuatu itu, pasti hendak selalu berkomunikasi, berhubungan dengan yang dicintainya itu. Nah, dan apabila ia mencintai Allah, niscaya ia menghadap kepadanya. Dan apabila ia telah merasakan manisnya menghadap kepada Allah, niscaya ia tidak memandang kepada dunia dengan pandangan syahwat, dan tidak memandang kepada akhirat dengan pandangan lemah. Manisnya menghadap kepada Allah itu menyusahkan dirinya di dunia dan menyenangkannya di akhirat. Hidup yang paling susah adalah orang yang kadakawa bertemu dengan orang yang dicintainya. Kayak apapun inya sugihnya, kayak apapun inya hibatnya, tapi kalau inya kadakawa bertemu lawan orang yang dicintainya, hidupnya menjadi susah. Kada berguna kayaknya harta, benda dan sebagainya. Umpamanya kita menyayangi anak. Nah, anak kita ini kita kadang-kadang menemui, maka sayang benar lawan anaknya. Nah, kadang-kadang bertemuan lawan anak, maka seolah-olah apa yang kita miliki daripada harta benda itu kada ada gunanya. Makan yang nyaman, rasa kada nyaman. Kenapa? Karena kadang-kadang bertemuan lawan anak yang sangat dicintainya itu. Nah, jadi orang yang cinta kepada Allah itu membuat susah di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dalam dunia ini inya kadakawa bertemu Tuhannya. Bertemu Tuhan itu hanya di surga. Bertemu Tuhan itu hanya di akhirat. Nah, jadi manisnya menghadap kepada Allah itu menyusahkan dirinya di dunia dan menyenangkannya di akhirat. Yahya bin Mu'az berkata, kemaafan Allah itu menenggelamkan dosa. Artinya kayak apa aja kita berisi dosa,
lawan Tuhan, amun dimaafkannya habis sudah. Kayak apa aja gananya dosa, amun dimaafkannya tinggalam dosa itu. Maka bagaimanakah keridaannya? Apalagi kalau Allah itu ridha dengan kita. Keridaan Allah menenggelamkan angan-angan. Kalau kita nih orang nang diridai oleh Allah, apa nang kita angan-angan diadakan oleh Allah, apa nang kita cita-citakan diwujudkan oleh Allah. Kalau kita menjadi orang yang diridai olehnya, maka bagaimanakah kecintaannya? Apalagi kecintaan Allah. Kecintaan Allah mendahsyatkan akal. Maka bagaimanakah kasih sayangnya? Kasih sayangnya melupakan sesuatu selainnya Allah. Maka bagaimanakah kelemah lembutannya itu? Nah, jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'adz seolah-olah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan. Pertama, yang kita cari daripada Allah itu kemaafannya. Karena kita banyak salah. Selama ini banyak berpaling daripada Allah, banyak kada menghiraukan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, banyak kada mensyukuri nikmatnya, seringkali kada sabar dengan balanya. Nah, yang pertama kita cari dulu kemaafan Allah. Bila mana Allah sudah memaafkan kita, dosa-dosa tadi sudah bersih, sudah habis. Dosa sudah habis, kemaafan sudah didapatkan, nang dicari apalagi keridhaan Allah. Nang dicari keridhaan Allah. Ini rajin doa tuh, doa terutama bulan puasa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, engkau maha pemaaf, maha pemurah, mencintai kemaafan, maafkan kami. Nah, minta kemaafan dahulu lawan Tuhan. Nah, sesudah itu hanya Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah, aku minta kepada engkau keridhaan engkau, wal jannah, dan surga. Nah, jadi kemaafan dahulu. Dengan adanya maaf Allah itu, dosa-dosa kita habis. Nah, kalau sudah habis dosa kita, kita dimaafkan Allah, cari pulang keridhaan Allah. Kayak apa supaya Allah itu ridha dengan kita? Karena bila Allah itu ridha dengan kita, apa yang kita angan-angankan akan diberikannya. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, apa yang kita cari lagi hanya kecintaan Allah. Kecintaan Allah. Kecintaan Allah itu sudah didapat, kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang itu buah daripada cinta. Kasih sayangnya didapat hanya kelemah lembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah lain artinya, kemaafan Allah itu maksudnya adalah membersihkan diri dari sifat yang tercela. Nah, kita bersihkan diri kita dari sifat yang tercela. Itu istilah daripada kemaafan Allah. Kalau kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela, dari hati,
mata, telinga, mulut, kaki, tangan kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, berarti sudah Allah memaafkan. Hanya kita perhiasi dengan sifat-sifat yang menyenangkan. Hanya kita hiasi anggota-anggota tadi dengan sifat-sifat yang terpuji untuk mendapatkan keridaan Allah. Nah, bila mana sudah kita bersihkan diri kita dari sifat yang tercela, kita dimaafkan Allah. Kita perhiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, kita mendapat keridaan Allah. Nah, setelah itu hanya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan pada sebagian kitab yang diturunkan, artinya kitab yang diturunkan selain daripada Al-Quran, kitab-kitab yang dahulu, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, hambaku, aku dan hakmu bagimu itu mencintai, maka dengan hakku atas engkau jadilah engkau orang yang mencintai kepadaku. Nah, jadi mencintai itu kadakawa diusahai. Kita kadakawa hendak mencinta akan lawan seseorang tuh kadakawa. Kita tuh kadakatuju atau kada cinta lawan seseorang, kawala kita hendak mencinta-cinta akan kadakawa. Nah, demikian pula lawan Allah, kita kada kawa mencinta akan diri kita kepada Allah kalau kita kada mengenali sifat-sifat keelukan, sifat-sifat kelembutan, keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita kenal Allah ini adalah pemberiannya, nikmatnya, siksanya. Selama ini kita lawan Allah Ta'ala itu hanya takutan lawan berharap. Takutan masuk neraka, takutan disiksanya, takutan diberinya bala, takutan diberinya musibah. Nah, kita kenalnya Allah hanya lewat situ. Paling-paling lagi kita lawan Allah Ta'ala tuh berharap selalu diberinya nikmat, berharap mati masuk surga. Lawan Tuhan berharap supaya jangan singgah di neraka, berharap supaya rezeki ini lancar dan luas. Nah, lawan Tuhan hanya dua itu, takutan lawan berharap. Karena yang kita tahu dari Allah hanya itu. Padahal yang lebih penting lagi, yang lebih tinggi lagi daripada dua perkara itu adalah bagaimana kita supaya bisa mencintai Allah Ta'ala itu. Bukan hanya sekedar mengharapkan, bukan hanya sekedar takut. Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Selama ini kita adalah menjunjung perintah Allah itu karena cinta kepada Allah. Selama ini umumnya kita beribadah lawan Tuhan itu mengharapkan surga, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, takutan sengsara dunia akhirat. Lalu kita beribadah, lalu rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin baca salawat. Motivasinya, dorongannya itu hanya tadi, supaya selamat dunia akhirat, nyaman dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Lalu sembahyang, lalu puasa, lalu tahajud, lalu naik haji, lalu umrah, lalu macam-macam. Nang dicari dua nih tupang, supaya selamat bahagia untung dunia dan akhirat.
Nah, pernahlah kita sembahyang tengah malam karena rindu dengan Allah. Nah, ini. Pernahlah kita bangun tengah malam di hari nang dingin karena ingin berdialog, karena ingin berhubungan dengan Allah yang dicintainya. Adalah kita ini berkhalwat di dalam kamar sendiri, berzikir karena merasa jinak dengan Allah yang dicintainya. Adakah kita selama ini bersedekah karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang 5 waktu karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang apapun karena cinta kepada Allah? Nah, ini yang kita cari, yang mesti kita tingkatkan daripada apa yang ada selama ini. Selama ini kita selalu pikiran nang kayak itu aja, takutan kada sembahyang kena mati ke neraka. Nah, sembahyang jangan kada sembahyang kena pengalih rejeki, sembahyang jangan kada membaca surah Waqiah karena sempit rejeki, baca surah Waqiah. Jangan kada membaca tabarak karena dalam kubur sakit disiksa, baca surah tabarak. Nah, selama ini kita lawan Tuhan tuh hubungan hanya di situ, takut lawan mengharap. Padahal ada yang lebih utama, yang lebih tinggi, bahwa kita mengabdi kepada Allah itu dengan dasar cinta. Dan itu sangat mahal harganya. Kita misal berisi pembantu. Pembantu itu lawan kita taat benarnya. Tapi kita tahu taatnya pembantu itu karena takutan kalau kita ampihi. Pembantu nang saikong ini taat lawan kita, taat benar juga. Tapi kita tahu karena gajinya tinggi. Gajinya tinggi. Ada pembantu nang saikong ini taat lawan kita. Inya semata-mata karena cinta lawan kita. Apa nang kita suruh hakun, apa nang kita maksud inya mengerjakan tanpa diupah, tanpa diancam, karena semata-mata inya cinta lawan kita. Nah, terhadap 3 pembantu ini, mana yang paling kita sayangi, mana yang paling kita muliakan? Pembantu yang pertama rajinan karena takutan lawan kita. Pembantu yang kedua rajinan karena mengharapkan upah kita. Pembantu yang ketiga ini rajinan karenanya cinta lawan kita. Nah, mana yang paling kita sayangi antara 3 itu? Kalau ada apa-apa nang 3 ini, nang mana yang paling kita utamakan? Tentu orang nang berbakti kepada kita dengan dasar cinta tadi. Itu mau kada mau hati kita pasti macam itu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang nang beribadah lawan Tuhan karena takut neraka, diberi Tuhan pahala sekian. Ada orang yang beribadah lawan Tuhan karena mengharapkan surga, diberi Tuhan sekian. Ada orang yang beribadah kada mengharapkan apa-apa lawan Tuhan, cumanya cinta. Nah, cinta lawan Tuhan, diupah kakada, kakak neraka, kakak surga, kayaknya kada tahu, karenanya cinta lawan Tuhan. Nah, ini ganjarannya kada bisa dihinggai, kada bisa dihitung daripada banyaknya yang diberikan Allah kepada orang ini. Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nya sembahyang 2 rakaat saja orang nih, tapi kenapa nya sembahyang? Karena cinta lawan Allah. Lawan nang saikung sembahyang 200 rakaat, tapi lawan Tuhan kenapa nya sembahyang 200 rakaat? Karena ada yang diharapkannya lawan Tuhan supaya masuk surga, supaya ini. Nah, pahalanya jauh ganda nang 2 rakaat tadi.
Saya kong bangun tengah malam. Kenapa bangun tengah malam? Aku hendak berdoa lawan Tuhan supaya aku bisa ini, bisa membayari ini, bisa lunas hutang, bisa naik haji, bisa ini. Karena tengah malam ini waktu mustajab. Bangun tengah malam sembahyang hajatnya 100 rakaat. Ada nang saya kong ini, inya bangun tengah malam, baudu sembahyang cuma 2 rakaat, tapi kada ada apa-apa, hanya karena cinta kepada Allah. Inya kepingin menghadap Allah, inya kepingin bahwa malam itu diperhatikan oleh Allah, inya kepingin bahwa malam itu dipandang oleh Allah. Lalu inya bangun sembahyang cuma 2 rakaat. Nah, pahala yang didapatkannya itu jauh lebih besar daripada pahala sembahyang 100 rakaat tadi. Tapi harapan lawan Tuhan macam-macam yang diminta. Seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nah, maka kita beribadah ini jarang benar cinta ini, karena kita kada tahu kayak apa cara supaya cinta itu lawan Tuhan. Jadi sekali beribadah, sekali aja beribadah, tapi dasarnya karena cinta, pahalanya lebih ganal daripada beribadah 70 tahun tapi kada ada cintanya. Takutannya aja ada lawan Tuhan, harapnya aja ada lawan Tuhan, kada ada cintanya. Nah, ketinggalan ibadah itu, kualitasnya, mutunya ketinggalan dengan orang yang beribadah dengan dasar cinta kepada Allah. Yahya bin Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, dalam munajat beliau kepada Allah. Munajat itu artinya bepanliran lawan Tuhan, saling mengadu, saling menyampaikan sesuatu. Nah, itu munajat. Yahya bin Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tinggal di halaman-Mu. Aku ini berdiam di halaman Engkau. Alam raya ini adalah laksana halaman Allah. Aku tinggal di halaman-Mu, sibuk dengan memuji-Mu, sibuk dengan memuji-Mu. Dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Artinya dahulunya jahil, sekarang Kau beri ilmu. Dulunya kada tahu tentang Tuhan, sekarang Engkau beritahu. Dahulunya kada tahu tentang nikmat, sekarang Engkau beritahu. Nah, dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Engkau pakaikan kepadaku dengan ma'rifat kepadamu. Engkau beri aku pakaian ma'rifat. Engkau mungkinkan aku dari kelemah lembutan-Mu. Engkau rasakan aku kelemah lembutan-Mu. Engkau pindahkan aku dalam keadaan-keadaan, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan yang kada menyenangkan, dalam keadaan ibadat, dalam keadaan yang kada ibadat. Engkau pindahkan aku dalam keadaan-keadaan. Engkau bulak-balikkan aku dalam amal-amal secara tertutup. Tobat
zuhud, rindu, ridha, dan cinta yang engkau minumkan kepadaku dari telagamu. Engkau biarkan aku dalam taman kebunmu menjalankan perintahmu yang tergantung dengan firmanmu. Dan manakala tumbuh kumisku dan telah kelihatan keberuntunganku, maka bagaimana aku hari ini berpaling darimu dalam keadaan besar dan telah engkau biasakan ini daripadamu dalam keadaan kecil. Artinya sekarang aku sudah dewasa, sekarang aku sudah mulia, kada mungkin aku meninggalkanmu, berpaling daripadamu ya Allah. Setelah sekian lama engkau berikan aku berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tadi. Maka bagiku tidak tinggal aku di sekitarmu gerakan yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi gerakan-gerakanku daripada engkau. Dan dengan tunduk kepadamu tidak tinggal suara yang tersembunyi. Tidak ada suara-suaraku yang tidak kau dengar ya Allah. Karena sesungguhnya aku mencintaimu. Dan setiap orang yang mencintai itu tergantung dengan yang dicintainya. Orang yang mencintai itu sangat tergantung kepada orang yang dicintainya. Nah, kalau kita mencintai Allah, kita tergantung kepada Allah. Beruntung. Kalau kita mencintai dunia, kita tergantung dengan dunia. Sedangkan dunia tidak abadi. Dunia akan habis, berarti habis gantungan kita. Kalau kita tergantung kepada manusia, manusia bakal mati, maka matilah gantungan kita. Nah, kalau kita mencintai Allah, kita tergantung dengan Allah, dan Allah adalah maha abadi. Dan setiap orang yang mencintai itu tergantung dengan yang dicintainya dan dipalingkan dari yang tidak dicintainya. Dan ujar Imam Ghazali, sungguh datang keterangan pada hadis-hadis dan asar-asar tentang cinta kepada Allah Ta'ala, apa yang tidak masuk dalam hitungan orang yang menghitung. Artinya sangat banyak hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak asar-asar daripada para sahabat yang menerangkan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa bisa artinya terjadi seorang hamba itu mencintai Allah. Karena ada pendapat ulama yang pendapat ini ditolak, mengatakan bahwa kita kada bisa mencintai Allah itu, karena lain jenis dengan Allah. Kalau ada di Quran, di hadis tentang cinta kepada Allah, itu artinya menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, itulah cinta kepada Allah. Nah, ini pendapat ditolak. Pendapat yang benar itu memang ada, bahwa cinta hamba itu kepada Allah, bahwa ada hamba itu yang mencintai kepada Allah, sebagaimana banyak hadis yang menyampaikan dan perkataan para sahabat tadi. Dan yang demikian itu perkara yang jelas, dan hanya saja yang tidak jelas adalah dalam mentahqiq, memastikan, memantapkan maknanya. Hamba itu cinta kepada Allah itu ada dan jelas. Cuma yang masih belum jelas, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita bahas, bagaimana artinya cinta bagi seorang hamba kepada Allah. Apakah sama antara seorang hamba mencintai dengan hamba yang lainnya? Nah, tinggal lagi yang kita ketahui adalah bagaimana maksudnya, bagaimana artinya cinta hamba kepada Allah. Kalau hamba cinta kepada Allah itu ada dan banyak, dikisahkan oleh Nabi, oleh para sahabat.
Sudah jelas saja bahwa hamba itu bisa mencintai Allah. Cuma maknanya macam apa? Apakah kita cinta kepada Allah sama dengan kita mencintai bini anak kita? Apakah nangka itu kamu modelnya atau lain? Nah, ini yang perlu kita cari, yang perlu kita bahas. Maka hendaklah kita menyibukkan diri dengannya. Hendaklah kita sibuk dengannya, mencari hakikat makna cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Penjelasan tentang hakikat cinta dan sebab-sebabnya, dan pentahkikan makna kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Apa itu arti cinta? Apa sebab-sebabnya cinta? Dan apa artinya cinta kita seorang hamba kepada Allah? Ketahuilah bahwasanya yang dicari dari pasal ini tidak terbuka kecuali dengan mengetahui hakikat mahabbah, cinta pada dirinya, pada zatnya. Cinta itu apa garang dulu artinya? Nah, itu yang perlu kita cari. Yang kedua, kemudian mengetahui syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya. Kemudian sesudah itu memandang tentang pentahkikan, kemestian, kepastian maknanya cinta pada hak Allah Ta'ala. Pertama, yang semestinya ditahkikkan, yang semestinya dipastikan adalah bahwa tidak tergambar cinta, kada terbayang cinta kecuali sesudah kenal dan mengetahui. Itu satu dahulu. Mustahil kita mencintai sesuatu yang kita kada tahu. Jadi yang perlu kita pastikan bahwa kada tergambar cinta kecuali sesudah kenal dan mengetahui. Karena manusia itu tidak mencintai kecuali terhadap apa yang dikenalnya. Nah, manusia kadang mencintai kecuali